Suasana berbeda mengawali liputan 6 siang hari ini. Usai kemarin KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024. Kita lihat aksi ketiga paslon yang kami gambarkan dalam sebuah grafis keren. Kart Prabowo Gibran berada di paling depan setelah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 dengan perolehan suara terbanyak 58,59%, unggul di 36 provinsi. Kemudian Anies Mohaimin di posisi kedua dengan 24,95% suara, unggul di 2 provinsi. Lalu pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 16,46%. Jadi kalau Anda lihat, hasil perolehan suara ini tidak terlalu jauh beda dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei 14 Februari lalu yang terdaftar di KPU. Hasil penetapan pemilu 2024 tuai beragam reaksi. Tim paslon nomor urut 1 dan 3 mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Dari partai politiknya, P3, satu dari 10 parpol yang tidak lolos ke Senayan, juga menyiapkan langkah yang sama. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Resmi sudah, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres. Keduanya unggul di 36 dari 38 provinsi meraih lebih 96 juta suara. Jauh di atas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bukan berarti tahapan pemilu usai. Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim. Tapi kalau saksi-saksi berarti aman ya, maksudnya sudah siap semua untuk dibawa ke MK? Ya informasinya siap sih, kan yang nangan itu Pak Todung dan kawan-kawan. Berarti Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga akan ikut ke MK untuk melaporkan langsung? Insya Allah ikut. Meski mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran, Partai Nasdem sebagai pengusung Anies Mohaimin tetap akan menggugat hasil pemilu. Saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Hasil pemilihan anggota legislatif dari 8 partai lolos ke DPR. PD Perjuangan menjadi pemenang dengan 16,72% suara. 10 parpol lainnya dinyatakan tidak lolos karena memiliki suara di bawah ambang batas parlemen sebesar 4%, termasuk P3 dan PSI. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menyatakan juga akan mengajukan gugatan ke MK karena dari hasil rekapitulasi internal, partai berlambang Ka'bah itu meraih 4,04% suara. Kini tahapan pemilu selanjutnya ada di tangan MK. Patut dinanti bagaimana hasil ketok palu para hakim konstitusi. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan.